Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya Bustaminarda. Khusus untuk pertemuan kita kali ini, saya ingin mengisahkan tentang bagaimana kehidupan masa kecil saya sehingga saya sekarang telah berusia di atas 50. Kalau direnungkan agak berlama-lama, saya pikirkan semenjak saya masih kecil, tinggal di kampung yang jauh, di tengah hutan belantara. Waduh, sungguh saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa seperti sekarang ini. Ini hanya karena Allah. Saya masih ingat kampung saya yang jauh terisolir di hutan belantara. Suatu kali ibu saya bicara pada saya, "Kamu nanti, saya ingin bisa kamu tamat kelas 3 SD, gunanya untuk bisa menuliskan hutang-hutang ayah kamu." Saya berpikir, tamat kelas 3 SD. Makanya saya coba sekolah SD ke desa tetangga, karena di desa saya tidak ada SD. Saya sekolah ke desa tetangga, kos di sebuah rumah, sana masak, makan minum, mandiri. Airnya bukan air di rumah, tapi dibuat di sungai. Sungai itu sekitar 5 menitan lah jalan kaki dari rumah tempat saya tinggal. Kalau malam hari, wah, sepinya bukan main. Sana saya sekolah dengan seorang guru partikuler yang digaji oleh orang tua kami. Kami sekolah di sebuah sekolah yang dindingnya bambu, atapnya dari daun salos semacam dia. Kami sekolah di sana. Saya masih ingat papan tulisnya satu lembar papan saja gitu. Itu papan tulis kami. Nama guru saya Ismail Bagindo Sultan. Beliau sangat karismatik di mata kami. Saya sekarang sekolah hanya 6 bulan. Setelah itu beliau tak mengajar lagi. Saya pulang ke kampung. Namun sehari-hari kerja saya ingin sekolah. Setelah sekitar setahun di kampung, saya sekolah lagi bersama guru saya Ismail Bagindo Sultan di rumah beliau. Beliau guru, saya murid, kami berdua aja. Di mana belajar? Di sepanjang hutan belantara kami belajar. Pergi mencari rotan di hutan, belajar sambil istirahat. Pergi mencari manau di hutan, belajar sambil mencari manau. Pergi memancing ikan ke sungai, belajar sambil memancing ikan. Beliau mengajar saya sekolah, juga mengajar saya mengaji, mengajar agama Islam, mengajar membaca Al-Quran. Waktu itu guru saya pun mengatakan, beliau, Pak Ismail Bagindo Sultan, "Kamu nanti tamat SD aja cukup lah, bos. Itu apa sekolah tinggi-tinggi, tidak ada gunanya. Sekarang masuk pegawai negeri itu kalau masuk harus ada yang menolong. Kita dalam kampung, siapa yang mau menolong kita?" Saya diam aja. Namun lama-lama saya ingat ibu saya, cita-cita saya kelas 3 SD. Kenapa ibu saya bercita-cita saya kelas 3 SD?
Beliau tak pernah sekolah sehari pun. Ayah saya, ibu saya tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, duduk di bangku sekolah satu hari pun tak pernah. Tapi ayah saya orangnya tegas. Beliau mengatakan, kamu belum boleh masuk SD, belum boleh sekolah kalau belum tamat Al-Quran. Saya belajar tamat Quran sama ayah saya. Setelah tamat Quran baru bisa sekolah ke desa tetangga. Tetapi bagaimana ceritanya? Allah menentukan lain. Dengan segala pahit derita, saya bisa menamatkan SD di sekolah negeri, bisa menamatkan SMP, bisa menamatkan SMA, bisa menamatkan S1, dan bisa malah ke S2. Alhamdulillah. Tak pernah saya bayangkan akan bisa jadi seorang wartawan, tapi nyatanya bisa. Tak bisa saya bayangkan saya bisa menulis buku juga. Alhamdulillah bisa. Tidak pernah saya membayangkan akan menjadi pejabat pemerintah. Ternyata bisa. Tidak akan pernah saya bayangkan bahwa saya akan menjadi aktivis. Ternyata bisa. Inilah saya katakan tadi, beginilah jalan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika saya di kampung, suatu malam datang hujan di rumah saya lari kian kemari karena saya kira dunia sudah mau kiamat. Kenapa? Karena kebetulan rumah orang tua saya itu atapnya itu kan daun salur, seperti daun bia. Kalau hujan kedengaran. Kebetulan siangnya setelah saya agak besar, rumah saya itu diganti dengan atap seng biasa. Selesai malamnya di hujan. Ketika hujan datang, waduh, saya takut. Saya masih ingat sampai sekarang, kalau hari hujan datang, ayah saya akan lari ke belakang rumah mengambil daun pisang untuk mengisap-isap atap rumah kami yang bocor, dan saya akan lari ke pojok-pojok rumah, ke sudut rumah mencari tempat yang berteduh. Itu kehidupan yang saya rasakan. Sekarang ketika begini, waduh, alhamdulillah. Cuman begitu sampai di Jakarta juga didera oleh wabah corona, sehingga kehidupan kita sekarang di Indonesia ini sulit. Hanya doa yang bisa disampaikan kepada Allah SWT, semoga corona secepatnya pergi, dan doa juga yang kemohonkan kepada Allah, semoga bangsa kita rukun dan damai. Dengan rukun dan damainya bangsa kita, rakyat akan bisa mencari hidup dengan tenang. Rakyat akan bisa berusaha dengan tenang. Itu saja. Cerita ini cerita ringan yang mungkin tidak begitu diperlukan, tapi entah kenapa saya ingin rasanya bercerita demikian. Itu saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.